semuanya, kembali lagi dengan aku Aisyah selaku host di podcast Kobis Koneksi Bisnis. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih. Aku ditemani dua temanku sekaligus sahabatku di Universitas Tidar. Kali ini kita mau bahas apa sih? Nah, kali ini aku bakal mengajak nih dua teman aku untuk berandai-andai ketika nanti kita setelah lulus. Berandai-andai apa tuh? Andai aku jadi kaya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu ya sama dua teman aku. Dari kamu namanya siapa? Halo teman-teman, nama aku Anissa Kurniati Zahra. Aku biasa dipanggil Anissa dan aku semester 1. Halo semuanya, namaku Nabila Suci Ramadhani, biasa dipanggil Cici. Aku juga dari semester 1 akuntansi. Nah, kali ini kita langsung mulai aja kali ya. Nah, mungkin kita sebelum masuk ke topiknya, kita ini dulu kali ya. Apa tuh? Bertanya Apa tuh? kesibukan. Sibukan. Sibuk ngapain? Sibuk apa nih kita? Iya, Akhir-akhir ini ya? Iya. Oke. Dari Cici dulu. Kalau aku ya, karena kan mau UAS nih. Ah, Ya pastinya iya, UAS. tugas itu kan kayak makin numpuk buat menambah nilai UASnya kan, pasti Iya, kan. makin Lagi numpuk. PJBL-nya gitu ya. Makin numpuk atau ditumpuk tuh? Nggak sengaja ketumpuk. Nggak sengaja ditumpuk Iya. apa? Itu dijajarin aja. Ya, ini juga apa ya? Juga lagi belajar buat produktif juga sih, karena kalau selama kuliah kan ini jadi waktunya tuh kurang gitu buat produktif. Kalau aku ya, Kalau kamu berarti mau mencoba lebih produktif sama ya Lebih manajemen ngatur lah ya. ya, manajemen sama waktu mengejar gitu. deadline tugas. Ya, betul. Kalau ini sama nih. Kalau dari aku nih, akhir-akhir ini sih, ini nih, aku sama Aisyah, kita habis selesai dari acara Pemira FE 2024 dan kemarin udah selesai kegiatannya dan sudah ada laporan juga ya, penyampaian Iya. laporan juga, tapi memang ada beberapa revisi dan kita akhirnya belum dapat ini sih, sertifikat ya. Iya. Nah, tapi emang ini sih harusnya kita revisi dulu dan lain-lain biar kita dapat ini kan sertifikat kan. Terus habis itu acara udah selesai tapi langsung lanjut ke aktivitas nih ya. Iya. Langsung habis panitia nih langsung ke aktivitas tuh rasanya agak capek nih karena memang waktu udah balik ke aktivitas yang seperti biasa tapi ternyata langsung dihadapkan dengan beberapa tugas yang langsung Tugas yang tertumpuk juga karena tugasnya numpuk. Iya, soalnya memang sibuk panitiaan ya. iya, kepanitiaan kan sampai malam ya. Jadi kan memang harus pinter-pinter nih gimana cara bagi tugasnya antara kuliah, panitia sama tugas-tugas nih gitu kan. Terus akhirnya juga sama nih kayak Cici, sama kan kita kan sekelas nih kita bertiga. Iya. Sama nih kita juga sama-sama pusing tugas nih, tugas yang kuliah atau yang PJBL kan. Tapi memang kita akhir-akhir ini kan emang harus ngurusin yang PJBL dan besok Senin nih. Kan kita ini ya, Iya. ada UAS nih ya. Gitu. Berarti ya masih transisi ya. Iya, Dari kepanitiaan kembali ke akademik memang berat ya rasanya. Betul. Ya, apalagi kan kita dari SMA ke kuliah tuh kayak beda banget kan. Ya, Adaptasinya banyak ya. Oke, berarti ya masalah pada umumnya mahasiswa Iya. sibuk, gak ada waktu, gak ada kesempatan untuk mengembangkan diri sama gak ada uang mungkin. aduh, Apalagi ikut kepanitiaan makanya ya. kita di sini. Ya, makanya kita di sini Makanya buat kita apa? di sini. Andai kita jadi kaya. Kita kan berandai-andai ya. Iya. Berarti ya masalah keuangan juga ya. Apalagi kita mahasiswa, apalagi ikut kepanitiaan pasti spend money lebih nggak sih? Iya dong, spend nggak cuma money tapi tenaga juga ya. Tenaga, Betul. pikiran juga nih. Tentu. Oke, berarti kalau kita bicara masalah uang, berarti kita akan menyangkut ke pemasukan. Nah, pasti Yes, ya. betul. Karena kita masih pengangguran. Pengangguran apa nih? Ya, Pengangguran. Friksional lah, friksional. Iya, kita Pengangguran. masih pelajar. Yes. Betul. Nah, berarti pemasukan masih dari orang tua. Iya. sih. Dari orang tua full. Iya, Yang masih jadi beban. Iya, iya. betul. Masih jadi Ya, beban keluarga. kita masih mengusahakan untuk tidak jadi beban ini lagi nih. Lagi menuju agar tidak menjadi beban. Nah, Itu menuju Indonesia emas 2024. 2045 dong. Oh iya, 2045 ya? Iya. 2000 ya udah lewat ya. Aduh. Udah mau selesai nih. Iya, dari mau 2025 ya. Iya kan? Oke. Nah, berarti kan untuk menambah kan kalau misal ikut banyak kegiatan dan juga tugas kita banyak itu mesti kadang terasa duit itu kurang ya. Iya, Ya betul. kan? Nah, dari teman-teman nih dari Nini dan Suci udah pernah ini belum sih kayak kerja part time gitu, nyambi mencoba mencari pundi-pundi sampingan gitu?
sebenarnya kalau dari aku ya pernah sih belum, tapi kayak keinginan jangan judge ya. Pernah sih belum. Don't judge. Tapi kayak keinginan buat ikut part time tuh pernah gitu, kayak entah jadi yang di coffee shop, terus apa ya, yang kayak stand gitu pernah pengen sih. Tapi belum jalanin aja. Belum. Kalau kamu? Kalau aku sih kebetulan udah pernah ya nyobain part-time beberapa kali. Baru sekali sih, tapi memang udah dapat beberapa insight nih dari yang gimana sih caranya kalau ada pelanggan nih, gimana cara serve-nya seperti apa, terus gimana cara cara ngadepinnya seperti apa. Kan kalau ada nih, waktu itu aku ini part-time kayak di suatu kayak warung makan gitu, kayak angkringan gitu. Angkringannya sih bukan dari siang sih, tapi kayak memang menunya itu kayak ada makan beratnya juga, kayak soto gitu, nasi pecel, sayur-sayur gitu juga. Nah kan setiap namanya warung kan pasti banyak pembeli dong, banyak pembeli kan juga, jadi kita belajar gimana cara ngadepin karakter orang yang berbeda-beda kan kita nggak mungkin satu orang nih pasti karakternya, semua orang nih pasti karakternya sama kan, nggak mungkin nih yang kita temuin kan. Jadi kan kita memang harus banyak ini, namanya seorang penjual kan berarti kita harus merajakan pembeli kan. Jadi kita harus gimana caranya biar kita, walaupun kita dapat ini nih pembeli yang ngeselin nih, sering kan kita temuin yang kayak gitu. Apalagi kalau pembeli ngeselin tuh kita harus gimana sih, sesabar apa sih gitu kan. Harus ngaturnya kayak gimana, harus nanggepinnya seperti apa gitu. Belum lagi kalau misal sama ownernya kalau ownernya enak-enak aja, kalau enggak nih gimana. Misal kalau dari segi gaji, terus dari segi cara pengayoman sama karyawannya itu kayak gimana gitu kan. Kebetulan kemarin itu aku dapat yang ya lumayan enak lah, karena part time ya. Waktu itu cuman ini sih sampai hari Sabtu, tapi memang cari di sela-sela yang jamku kosong aja, jam kelas kosong. Terus ya enak sih, dibayarnya itu per jamnya 10.000. Kan enak banget tuh. Paling aku waktu itu kayaknya seminggu itu dapat berapa jam ya, tapi dapat kok ada sampai 100 ada tuh per minggu. Kan lumayan ya. Sampai aku dari part time itu sampai bisa beli buku sendiri. Iya, sampai beli buku kita yang buat yang ini semester matkul. 1 ini. Iya, sampai beli sendiri. Kan bantu banget terus bisa inilah. Jadi kan yang dari orang tua kan bisa di saving aja buat jajan kayak, atau bisa jadi buat lebih Tabungan gitu. Betul. Berarti event apa ya, part time itu memang lumayan ya hasilnya. Yes, bisa dilihat betul. lumayan. Tapi tetap banyak struggle-nya juga. Pasti sih. Tentu. Iya kan? Tentu. Pasti banyak lah, kayak setiap part time kan beda-beda gitu loh Waktunya juga susah, terus tenaganya nggak fleksibel juga ya kalau part time Betul. itu, karena ada jadwal yang harus kita patuhi kan. Ya walaupun part time sesempatnya kita, tapi kan tetap ada aturan lah dari sananya kan. Tetap ada ikatan. Yes, ikatan. betul. Oke, mungkin kalau misal penghasilan ya part time sulit. Itu pernah nggak sih kalian kayak kepikiran untuk buat bisnis? Karena kan kalau misal kita buat bisnis itu dia lebih fleksibel. Yes. Ya, apalagi kan Karena kita emang sesuai keinginan kita iya, ya. apalagi kan Kita yang megang. Yes, betul. Nah, apalagi kan kita Gen Z ya, jualan sesuai mood Gen Z. ya kan. Kenzi. Gen Z habis ya kan. Nah, kita kan juga ada nih kan, kita selaku mahasiswa S1 akuntansi itu juga belajar mengenai bisnis dan manajemen juga ya. Yes. Lebih secara spesifik sih di pengantar bisnis kita udah belajar banyak ya, kayak basic how to make create bisnis gitu. Iya, dari bisnis itu kan juga kita manajemen kan, gimana kita cara mengelolanya, cara buatnya kan pasti ada aturannya gitu kan. Jadi dari teman-teman ada kepikiran nggak mau bikin bisnis apa gitu? Cici. Pasti ada. Pasti dong. Aku dulu nih. Iya, boleh. Kalau aku sih itu baru kepikiran buat itu sih, bikin kos-kosan gitu. Kapan tuh? Sekarang Sekarang banget nih. Modalnya kan kita berandai-andai. Oh iya, andai dulu. andai kita jadi udah kaya. Kita rencanakan dulu Iya, ya. ada Oke. berpikiran aja gitu buat kos-kosan, karena kalau dilihat kan apa ya, kos-kosan itu kita bikin nih, terus kita ngatur juga kan, Yes, manajemen betul. keuangan, terus sama ini kayak apa ya, uang tuh ngalir aja kalau kos gitu. Nah, gitu. Kayak effortless ya, Iya. kita diem aja marah-marah nagih-nagih dapet duit Ntar gitu. kita tinggal duduk, tiba-tiba ada yang ini ya, store duit ya. Iya, sebulan ada berapa itu? Sekitar Ya apalagi di dekat universitas, di dekat Pabrik. pabrik gitu. Yes, betul. rumah Asik sih. sakit. Asik sih, asik gitu. Terus bangun di tengah kota enak tuh, iya kan?
di deket kampus itu enak banget tuh. Berarti lulus langsung membangun kos? Iya, itu dong cari modalnya dulu dong. Cari modal. Nggak Betul, mungkin betul, langsung betul. kos gitu, karena saya bukan pewaris ya. Siap perintis. Betul. Siap. Asik. Boleh Karena benar sih. emang enak ya bisa buat jangka panjang gitu Iya. loh kalau kos-kosannya. Berarti ntar kerja dulu gitu. Ya kerja dulu kan buat ngambil modal kos-kosan. Ini kalau Iya, udah betul. cukup, baru kita bikin tuh kos-kosan yang apa ya, tempatnya tuh strategis, Enak lah, proper lah. Iya, enak tempatnya. Berarti ini ya, Cici ini sudah punya jiwa-jiwa wirausaha ya. Ya, amin. Kayaknya bab 2 bagian kewirausahaan udah dia cerna dengan baik, udah diolah di kepalanya, Udah dong, sehingga udah. rancangan kos-kosan ini kayaknya udah jelas. Oh, udah. Besok mau bikin kos-kosan, tinggal nunggu dananya aja. iya, pasti mau harganya. berapa pintu tergantung dananya ya. Udah, aduh di kamar udah ada apa aja udah kepikir. 2 pintu pun tetap kosan nih. Iya kan? Iya. Bener 2 pintu, ya tuh 1 pintu ya 1 pintu jendela. Bisa sih, bisa. Yang satu pintu masuk, yang satu pintu kamar mandi. Oh berarti kamar mandi dalam. Iya. boleh. Enak tuh. Enak gitu. Tidak dong sama jendelanya, enggak sih? Jendela apa? Jendela beda dong, jendela Beda sih, Iya kan? gitu. Kalau kamu. Nah, kalau aku nih setelah dilihat ternyata kerja sama orang juga enak sih, tapi emang kalau kerja sendiri lebih enak ya, maksudnya kayak bisa kita sesukanya lah, sesuka kita sendiri kan, mau jualannya, apalagi kita Genji mau jualannya kapan, sewaktu apa, sesuai mood kita, iya kan? Ntar kalau ditanyain kenapa tutup, maaf ya nggak mood. Enggak. Mau enggak? Waduh, Maaf ya nggak parah mood sih. gitu. Parah sih. Ntar yang Ini jangan-jangan mentang-mentang udah laris nih kayak gitu. Udah laris nih. Wah, parah. Yang punya adalah raja. Iya. Kalau Genji balik beda lagi. lagi. Waduh, Kalau Genji parah. dibalik. Yang punya adalah yang raja. Lo sebagai apa sih? Pembeli. Customer. Ya udah serah gue ngapain gitu. Ya. Mau Ya beli silakan, gue ya silakan. Iya. Parah. Nggak sama lo pun gue tetap laku. Waduh. Kalau itu udah apa ya? Udah laris gitu ya. Iya. Parah. Ya, sekarang dibalik ya. Oh iya. Tuh, terus. Kalau dari aku nih, aku kepikiran ini sih, karena emang suka beberapa kali masak ya, jadi kayak inilah, aku kepikiran untuk bikin kayak chicken sando atau chicken sandwich kayak gitu. Chicken sandwich kan bisa di ini sih, kayak istilahnya kayak sandwich isinya ini ayam gitu, ayam katsu. Enak banget tuh buat sarapan, enak banget. Lapar gue. Nih kapan ya, tunggu ya saya bikinin. Berarti sama buat kita Ya, 10 porsi. aduh. Mukbang. Enak tuh kan, bisa tuh buat sarapan nih, iya kan? Buat sarapan ntar open PO gitu-gitu. PO tuh ntar bisa buat sarapan yang enak banget tuh pagi-pagi udah misalnya mahasiswa nih yang nggak sempat sarapan nih, buru-buru. Tenang. Calling saya aja, ntar saya anterin nih, mau gue sarapannya kan enak banget tuh. Iya. Tinggal dimakan kan itu, enak banget. Masaknya juga gampang lagi. Oke, berarti effortless tapi tetap berduit. Betul. Itu juga banyak dong yang minat gitu. Iya kan? sih. Karena ringkes juga ya. Yes, betul. Berarti Dia mungkin rencanamu tuh kayak bikin stand atau ke Ya, apa ya, toko toko online. gitu. Kayak lebih toko online sih, kayak Toko. lebih kalau misal di berarti PO. yes, pre-order gitu. Jadi kalau misal, tapi kepikiran juga sih kalau misal PO rame, mungkin nanti bisa buka stand di Indah atau di mana gitu kan, enak tuh. Berarti itu bisnis jangka dekat. Yes, bisa. Iya. Kan kalau Suci ini dia butuh modal gede ya, karena kos ya. Kita tahu lah bangun rumah itu udah berapa Iya. ratus juta. Butuh banyak banget. Iya, berarti ini jangka panjang nih, jangka pendek. Oke, bisa Bisa sih nih, dibantu. aku sambil kuliah kan bisa nih, iya kan? Iya. Karena Enak fleksibel juga kan. Iya. PO dan barangnya pun ringkas, produksinya pun juga Cepet. gampang sehingga Iya, kalau mau ringkas. dikerjain sendiri. Iya, Enak. masih ke handle lah. Berarti kamu kalau misalnya mau bikin bisnis itu bikin sendiri. Ya sih, karena emang cuman ya simple sih, karena masakannya simple ya. Jadi masih bisa lah masak sendiri, itu masih bisa. Terus mungkin kalau ini sih, kalau misal ntar udah rame gitu, kalau misal butuh buka stand juga gitu, mungkin nanti aku ngajak temen-temen gitu. Kalau dari kalian nih mau nih join bareng aku, kan enak banget nih. Iya boleh, kan karena punya Bisa. kos kan karena nganggur kan kalau kos ya. Boleh, iya boleh. kan, Jadi iya kan. nanti setiap pagi Iya. kayak dia supply gitu. Dia distribusi apa sandwich-nya. Oh iya, anak-anakku yang kos-kosan itu Iya, siapa tahu. ntar nanti Iya buka kan, pintu bisa kan. selamat pagi sandwich Selamat aku. Enak tuh enggak? Enak kan? Iya dong. Ya tapi kan jaraknya beda, Anda berapa tahun kemudian? Iya,
sukses. Amin. Ntar udah buka restoran nih ceritanya. Iya, restoran. Ya nggak jadi distribusi ke lo lah berarti kalau udah buka restoran. Kalau anak-anak lo yang datang ke restorannya. Oh iya gitu. Ya penglaris bisa. Waduh, penglaris. Kalau yang dalam ini ya, konotasi positif ya. Secara harfiah. Yes, bukan yang penglarisnya ke sana ya. Aduh, serem tuh kalau itu tuh. Kenapa? Itu sendiri solo kan? Kamu lebih demen solo atau kayak partneran gitu? Iya. Kalau kos tuh lebih sendiri ya, karena Iya sih. kalau partner tuh kayak susah buat besok mau ini kok udah apa ya nggak mau lanjut lagi tuh susah buat ngeluarinnya karena kita bagi hasil juga gitu. Iya, ntar ngaturnya susah ya kalau pas bagi gitu ya. Kita juga harus nganu konfliknya sih biar nggak Iya. gesrek sama Iya, ini pasti. partner. Pasti ada lah ya, konflik pasti ada lah. Iya, Setiap keseharian kita pasti ada lah, walaupun konflik kecil pun pasti ada. Iya. Iya benar sih. Berarti kalau misal apa ya bikin bisnis sendiri, nah itu dia ini ya relate sama materi kita di bagian apa ya bentuk usaha perseroan Iya. gitu ya, yang 4. Iya, kita Iya. itu bikin usaha berarti kan udah kewirausahaan Udah. terus manajemen udah. Iya. Terus Iya kan? kita solo bikin usaha sendiri, berarti kita relate sama materi perseroan. Perseroan. Iya. Iya, perseroan Iya kan. kan kita cek dulu tadi buku. Bentar ya. Make sure. Make sure. Ya apa ya? Ada kalanya- karena kita ini sama-sama belajar Iya, ya, karena kan? kita manusia bukan nabi, Bo. Sama-sama belajar ya kita. adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri. Iya, iya, yang perseroan, kan, perseroan kan. Karena kalau non perseroan dia kancahnya udah di level internet. Ini Iya, gede ya, udah gede ya. Dia mungkin udah jadi startup atau mungkin perusahaan-perusahaan gede. Iya, betul. Terus ya berarti ya itu sih. Tapi kira-kira nih untuk prospeknya dari si sandwich dan si kos-kosan. Kalau kos-kosan kita tahu lah. Ya kan? Pasti Iya. iya, pasti bakalan tetap dibutuhin lah ya. Iya. Tetap Dia jangka panjang lah, pasti setiap tahun pasti ada aja yang butuh ya. mungkin secara profit dia enggak yang secara laba dia enggak yang naik turun enggak, dia stabil. Iya. Tapi memang Walaupun dikit-dikit gitu. ya Ya. pertambahannya mungkin kecil tapi dia stabil. Kalau sandwich isi katsu ini menarik sih, dia pasti Ya, ngaturnya roller coaster iya. banget. Iya kan, karena ini juga sesuai tren juga kan, nggak mungkin juga nih setiap orang sarapannya sandwich aja setiap hari kan, sandwich mulu kan enak nih. Enak nih, ntar muntah nih kan, kasihan saya. Ntar saya juga rugi. Ntar gimana Iya, mikirnya? kasihan saya, bukan kasihan customer, kasihan Anda. Kasihan saya yang mikir. Kasihan saya yang Oh, mikir kasihan yang ntar mikir. gimana kalau nggak ada yang beli kan. Nah itu jadi tantangan lagi tuh kan. Iya, Nah, emang iya kan, karena jadi nggak setiap hari nih setiap orang mengonsumsi makanan yang sama juga kan pasti ada rasa bosan juga nih setiap orang. Kalau dari aku sih ini ya, kalau dari aku akalinnya begini, mungkin awal nanti aku baru bikin satu varian aja, nanti mungkin ke depan kalau misal udah makin rame, makin banyak yang suka nih, makin banyak yang interest tentang sandwich ini, aku bikin beberapa variasi gitu, varian untuk biar mereka juga jadi nggak bosan gitu loh makannya. Inovasi baru. Iya, gitu. mungkin nanti aku juga bikin baru lagi, mungkin nanti jadi apa ya, udah sandwich nih, mungkin nanti jadi cookies atau nanti apa lagi gitu untuk Berarti sarapan bikin kan enak. beberapa menu gitu. Iya, mungkin nanti kedepannya kayak gitu. Biar nggak terlalu flat atau Iya, bosenin gitu. yes, betul. Kan enak gitu buat sarapan, enak banget. Iya sih, benar-benar. Berarti untuk kamu memanajemen resikonya dari kebosanan pelanggan itu, kamu bisa menambah itu ya nambahin menu-menunya Yes, gitu, betul. sehingga banyak Varian gitu lah. variannya dan pelanggan pun nggak bosan dan mungkin Iya. mereka jadi tertarik, oh ada menu baru nih. Iya kan? Kita juga pasti ini nggak sih kalau lihat ada suatu ini restoran nih, Yang ada menu baru, wah pengen Pengen nyobain nyobain. kan, pengen nyobain Iya. gimana sih gitu kan, kepo dong pasti, FOMO. Iya, kita FOMO. manfaatin Itu pasti juga tuh FOMO banget. Ya kan? Iya, itu apalagi tentang makanan gitu, oh nggak bisa ini perut Iya, kita. Gak bisa nih, apalagi yang suka jajan nih. Iya. Jujur aku suka banget jajan nih. Ya kita Sama bertiga kan? nggak sih? Iya. Itu kan hobinya jajan nih. Iya. Iya. Iya apa Mbak jajan? Hobi jajan. Iya nih. Iya. Hobinya enak banget nih jajan. Ada varian baru. Yuk guys langsung cobain gitu kan pasti. Bener. Ya relate banget sih. Ya kan? Oke, berarti sandwich sih. Tapi ini ya sih kepikiran buat apa ya? Mungkin buka cabang. Pasti. Ya pasti sih kalau itu Pasti biar. sih ya kan. Iya. Kalau misal apa namanya udah rame nih, pasti kan ini dong. Kalau buka cabang kan pasti biar lebih rame juga kan, biar misal aku buka nih, misal ada stand di Rindam misal kayak gitu. Terus ada stand di Rindam style
stand sandwich kayak gitu. Misal pas udah rame kan inilah biar makin rame lagi, biar makin laris lagi kan. Jadi buka cabang mungkin di mana ya? Di kayak toko, buka toko Ya, karena bisa kan tuh di kalau depan stand ya. Yes, betul di Kayak- depan toko kayak mana di Ini loh di daerah lain gitu. apa sih di alun-alun kan ada Iya. kayak ruko-ruko baru. Mungkin itu bisa salah satu. Oh iya, bisa tuh, Kan? bisa tuh. Nah, berarti ya mungkin apa sih namanya? Buka cabang itu juga bagian dari promosi kan? Yes, Iya. betul. Kayak bisa nggak sih memanfaatkan platform TokTok? Oh, nggak boleh sebut ya? Iya, takutnya nanti kita suruh ini. Ini apa? Oh, betul. TokTok. Tok. TokTok. Wah, Bisa sih. banyak nih, iya kan, ada platform Iya. banyak nih. Kita bisa sebar flyer kayak atau apa gitu kan, bisa. Bikin video apa namanya ya? Promosi kan, Kreatif, video iya, promosi. betul. Iya loh kayak Nah, ntar ini nih yang pada beli nih aku suruh review. Iya. Aku suruh review, ntar aku kasih ini, aku masukin ke sosial media dong, iya kan? Enak berarti tuh. nyewa influencer gitu ya. Bisa. Berarti kayak ini dong. Ya, tapi emang sih karena apa ya? Kita memanfaatkan fenomena FOMO itu kan Yes, ya. betul. Karena mungkin orang kalau lihat satu kali videonya belum tertarik. Iya. Tapi kalau mereka lihat terus nanti mereka kayak pikiran, "Oh, rame banget kenapa ya?" Iya. Apa ya seenak itu ya? Iya. Cobain kali ya. Nah, dari situ Terus kan kadang kalau dari ini ya, kalau misalnya ada seorang influencer nih yang mungkin emang lumayan terkenal nih, misal udah ada nama kan, kalau misal dia ada apa namanya endorse sesuatu kan pasti, wah kata dia aja enak nih, cobain gitu kan. iya. Jadi bisa nih promosi bentuk lain kan gitu. Berarti secara pemasaran dalam bentuk online juga. Mungkin kalau Yes. dari bentuk offline mungkin kayak pembukaan stand gitu Iya. ya. Kayak apa ya namanya, kayak trial gitu. Janganlah kalau trial. Mungkin inilah kayak bisa nih kayak coba ke teman-teman dulu nih, iya kan, Iya, kita teman kasih kita tester ke- lah, kita kasih nih cobain gitu, besok kalau enak beli ya gitu kan, enak kan gitu, kita kasih tester dulu gitu kan, enak. Iya. Oke. Berarti itu juga relate nggak sih? Kita sempat pelajarin juga kan di bab berapa ya? Itu tentang pemasaran. Pemasaran Iya, ini bab pemasaran. 9 sama 10 nggak sih? 9, Oh iya, 9 Iya kan? 10 Pemasaran tuh. Tapi pemasaran lebih luas sih, tapi emang secara simpelnya Yes, dalam lingkup ini sih ya, dalam lingkup ini. Gimana Ci kalau pas kamu mau mempromosikannya gimana? Tawarin Bisa saudaramu. nih, ya, makin Di banyak yang lah. di apa ya, aplikasi TokTok pun ya bisa. Iya. bisa. Kita kan kayak bikin sinematiknya loh, kas-kasan. Ini loh bikin Oh, yang ini ini loh. kayak room tour ya? Iya, room tour Iya, room tour kan. Iya, nih Kak, ini loh bikin yang ini. Tren nih. Trennya tren Bisa. apa ya, 2024. Iya. Ya kan, bisa. baru-baru nih kan, baru-baru nih. Ya, apalagi kalau kita nampilin video itu kayak yang menarik gitu pasti. Iya, pasti kayak Iya. wah, Ada yang tertarik. Emang terus sih. pasti diliatin ke fasilitasnya nih, Iya, dapat fasilitas juga. apa aja gitu kan. Terus Karena yang pastinya kos-kosan ke besok fasilitasnya. jos banget. Iya. Kita kasih aja semua, jor-jorin. Itu duitnya berapa, Curcol? Iya, tapi mikir duit dulu kan. Iya. Betul. Ya kan andai. Ah ya, andai. Betul. Andai. Gak apa kita andai dulu kan, kita Andai. memang butuh ini. Apa Butuh ya? persiapan Iya. dari dini kan. Butuh gambaran. Butuh gambarnya dari jauh-jauh hari kan, biar kita nanti waktu acaranya nih makin jos, makin mateng gitu kan, Iya. emang harus kita rencanain dari sekarang kan gitu. Betul. Malah lebih baik loh kalau kita rencanain dari waktu kita masih maba nih, semester 1 malah. Ya Iya. kan? Ini udah keren banget nih, udah kita rencanain dari sekarang kan gitu. Benar sih, benar. Oke, berarti berarti kan mengelola usaha kalian sendiri ya. Yes. Kira-kira kalian tuh gimana sih untuk memimpin usaha kalian gitu? Kayak maksudku kan kadang ada tuh orang yang pintar tapi ketika dia memimpin bikin usaha gagal gitu. Atau enggak dia nggak bisa nih kayak mengelola karyawan-karyawannya, dia salah treat sehingga karyawan-karyawan ini kayak banyak yang aku mundur gitu. Bagaimana kalau dari siapa dulu nih? Karyawan? Ya, mengenai Dari aku, ya, dari boleh. aku. Kalau dari karyawan sih ya, menurutku sih gini sih. Menurutku sih seorang pemimpin yang baik itu, apalagi seorang leader ya. Menurutku seorang leader itu pasti harus bisa memimpin, harus tahu apa yang dilakukan, apa yang ini. Seorang pemimpin itu harus tahu step apa aja yang harus dilakukan kalau misal mau melakukan sesuatu. Misal aku ya, tadi aku mau buka usaha nih, sandwich tadi PO. Berarti kan
ini kan masih aku sendiri nih. Tapi kan aku pasti punya tanggung jawab untuk memimpin diriku sendiri terlebih dahulu kan. Memimpin diriku sendiri dulu kan pasti aku harus tahu nih kalau misal aku mau buka usaha berarti aku harus nyiapin apa aja. Bahan-bahannya, terus misal keperluannya apa aja. Aku harus masak kapan nih buat persiapan. Aku mau open PO kapan nih gitu kan. Terus aku harus bisa misalnya kalau misal udah open PO kan berarti aku harus ini sih COD juga kan. Misal COD atau delivery ke orangnya gitu kan. Jadi kan aku harus ngatur juga nih kapan waktunya juga, kapan ininya juga. Aku harus beli bahan-bahannya kapan nih kan. Beli ayam juga kan ini, beli bahan-bahan ada beberapa bahan yang nggak bisa berhari-hari gitu kan disimpannya gitu. Jadi kayak emang seorang pemimpin itu emang harus gimana, harus tahu per stepnya itu, harus tahu apa aja, harus tahu gimana cara melangkah ke depan seperti apa. Dan menurutku seorang pemimpin itu seorang leader ya, harus bisa ini sih merangkul teman-temannya, anggotanya gitu supaya tetap jadi satu nih, tetap jadi satu kesatuan yang biar nggak terpecah nih. Iya kan, pasti kan kedepannya pasti kalau misal ada beberapa orang nih, pasti kan ada banyak kepala gitu kan. Ada banyak kepala, ada banyak otak, pasti ada banyak pemikiran juga yang kadang memang tidak bisa kita jadikan satu, iya kan. Jadi memang seorang pemimpin ini gimana caranya supaya walaupun ada banyak pikiran nih, supaya gimana caranya biar tetap jadi satu, biar nggak terpecah lah gitu. Terus menurutku seorang pemimpin itu juga harus bisa melihat ke depan terkait bisnis ya yang kita bahas sekarang. Seorang pemimpin itu menurutku harus bisa melihat celah-celah keuntungan apa aja yang bisa kita ambil di setiap kesempatan gitu. Menurutku sih gitu sih. Oke, berarti mungkin kamu bakal cocok banget sama gaya kepemimpinan transaksional. Karena kan transaksional ini dia aware, dia care sama sama karyawannya, yang mana gaya ini tuh memotivasi karyawannya. Jadi ya itu seperti yang kamu katakan, kamu merangkul karyawanmu, motivasi untuk dibawa ke visi yang mengarah ke depan. Supaya tetap visi dari awal itu tetap kita jalankan, tetap terwujud gitu. Akan jalannya efisien juga. Betul. Kalau kamu Kalau aku sendiri ya nggak jauh dari kayak ini, kayak ngerangkul. Karena kan kos-kosan ya. Yang pasti yang masalahnya tuh kayak entah apa yang ngekos itu pembayarannya lambat, terus kebersihannya kurang gitu kan. Kita kayak yang pertama sih aku ngasih aturan, aturan harus ketika aturan itu tuh dilanggar tuh harus ada peringatan gitu. Mungkin bisa sanksi juga ya. Ada sanksinya. Karena kalau nggak gitu kan kayak cakadul. Ntar takutnya ini sih pada ngelanggar, pada semena-mena ya. Ya gitu. Terus kayak gitu tuh sering-sering nih ke kos-kosan kita ngeliat kondisi kos-kosan sama anaknya kita tahu gitu. deh, harus sering. Berarti ikut berpartisipasi ya untuk menjaga ketertiban di kos. Benar. Iya betul. Oke. Karena kalau kos-kosan kan dia nggak ada karyawannya ya. Iya. Dia harus berhadapan langsung dengan customer gitu. Kita juga yang mantau kebersihannya juga, karena kan gimana ya, walaupun kita kan beda-beda kan orang-orang untuk kebersihannya, jadi ada yang kurang, ada yang bersih gitu. Berarti kamu mungkin nanti bakal hire kayak Pak Bun, apa sih Pak Bun? Ya itu bisa jadi. Kalau misalnya sukses gitu. Kita usahakan. Amin, kita usahakan. Target kau semua ini dong, para konglomerat gitu. Ya makanya kamu bikin kos-kosannya di dekat. Oh enggak kos-kosan. Jangan-jangan ya kos-kosan. Apartemen. Amin. Bisa. Mungkin kamu relate sih sama gaya kepemimpinan partisipatif, karena kan kamu ikut andil kan. Ikut terjun dari awal, terus membangun, terus merangkul itu anak-anak yang kos di sana. Menarik. Asik ya berandai-andai kayak gini tuh. Asik-asik nih, berandai ini asik banget. Ntar waktu terjunnya nih mulai harus waktu kita terjunnya waktu ngejalaninnya itu. Susah di situ sih eksekusinya. Makanya kan kita kuliah. Betul. Kita kan prepare. Untuk prepare dan kita cari dasarnya nih. Cari pondasinya kan kita karena kuliah ini. Buat meraih keandaian itu. Iya kan, karena kita memang di akuntansi kan kita juga selain belajar dari pengantar bisnis juga salah satu matkulnya kan pengantar bisnis, gimana cara kita biar belajar nih seperti apa bisnis yang sebenarnya, gimana bisnis itu ada beberapa bisnis kan caranya kan gitu. Terus juga kita di akuntansi kan kita juga gimana caranya memanajemen keuangan itu sendiri kan gitu, biar tetap bisnisnya itu tetap berjalan gitu. Karena dalam
menjalankan suatu usaha atau bisnis itu kita tetap perlu cash flow, apa sih, keuangannya gitu loh. Harus perlu ditata, pencatatannya itu pun juga penting. Karena kalau misal pencatatannya dia tuh nggak balance, ya maka ada yang salah dengan bisnis Anda. Profit nggak tuh, taunya Anda rugi, nggak sadar. Ya parah. Ntar tiba-tiba duitnya kosong. Ya tahu-tahu kok rugi. Kok pengeluaran banyak tapi pendapatan kok tiba-tiba gulung tikar. Jangan sampai. Amit ya. Amit deh. Amit. Berarti bisa dibilang kayak kuliah ini pun juga salah satu bagian untuk menunjang untuk kita mencapai mimpi-mimpi. Salah satu bekal ya. Salah satu bekal yang harus kita jalani nih biar kita emang lebih siap lagi waktu nanti kita turun ke dunia asli nih. Dunia kerja ini pasti lebih susah kan, lebih banyak faktor X lain lah gitu kan. Apalagi kita juga belajar pengantar bisnis kan, itu buat aku ya itu buka insight banget untuk aku tuh lebih paham mengenai bisnis, kayak gimana sih dasar-dasarnya untuk kita membangun bisnis. Apalagi kan dosen kita Bu Herlina ya, beliau tuh beliau kan wawasannya luas banget ya, keren banget. Sehingga kayak ketika aku mendengarkan beliau itu berbicara tuh kayak merasa wow, dunia luas ya gitu, kayak banyak banget hal yang masih perlu kita pelajari. Makanya kayak kita memang tetap harus belajar terus menerus agar pengetahuan kita tuh banyak, pengetahuan dan pengalaman ya. Betul, sehingga kita ketika mau membangun bisnis itu memang sudah siap dan anti gagal lah. Amin. Oke, terus udah sih ya. Kasih ya. Kita udah berapa lama berandai-andai ini? Iya nih, lama tinggal, ya. Enak banget ya berandainya ya. Iya. Habis ini nih langsung kita balik lagi ke dunia nyata nih. Ke dunia nyata biar kita langsung akhirnya di sini jajan nggak sih? Oh, boleh. Sebelum kita kembali ke realita, kita jajan habis ini. Boleh, kita isi perut dulu. Isi perut dulu. Ini apakah mau membuatnya? Katanya mau bikin katsu ini, sandwich katsu mana ini, Mas? Oh iya, tunggu ya buat sarapan nih. Coming soon. Tunggu ya. Siap. Tunggu ya, nanti aku tiba-tiba open PO, tunggu. Ya kan? Jadi jajan yuk. Ya, tutup dulu dong. Oke. Jangan ditinggal ya. Kita gini dulu. Terima kasih matur suwun kami utarakan kepada seluruh pemirsa yang telah mendengarkan dan melihat podcast ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diterima oleh Bu Herlina. Tolong terima. Kalau bisa nih, kami. kita kalau asik nih, kalau seru kita bisa bikin podcast selanjutnya kan? Podcast selanjutnya. Episode 2. Ini jangan perdana ini. First banget. Jangan lupa like, asik, like, subscribe, comment. Yes. Share. Betul. Share juga. Oke, dadah. Semoga Bu Herlina suka ya. Terus Bu. Bu Herlina. Itu tugas kita buat untuk Ibu. Sayang Ibu. Sayang selalu Ibu. Dadah. Terima kasih.